Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, back Timnas Indonesia pamer otot di depan kamera. Calvi Bechelen beri kode Jordi Amat bisa bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sandy Walsh kena semprot asisten Sintayong. Back Timnas Indonesia pamer hasil gemblengan fisik Sintayong. Sintayong terus menekankan bahwa ia sedang membenahi fisik pemain dalam TC Timnas Indonesia. Bahkan dari itu pelatih asal Korea Selatan tersebut membuat program latihan dengan intensitas yang tinggi. Berkat latihan berat tersebut, fisik dan massa otot pemain kini mulai terlihat. Salah satunya adalah Rizky Ridho. Bahkan bek Persebaya Surabaya itu tak sungkan memamerkan perubahan fisiknya saat persiapan berlatih di lapangan. Momen itu ketika Rizky Ridho ingin memasang alat untuk latihan. Ia harus membuka baju dan kebetulan disorot oleh kamera. Sadar kamera, bek berusia 21 tahun ini langsung berpose menunjukkan badannya yang kekar. Tampak massa otot Rizky Ridho sudah mulai menguat. Kirim kode Calvi Bechelen restui Sandy Walsh bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelumnya, Calvi Bechelen dikabarkan belum pasti memberikan restu kepada Sandy Walsh untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong sampai terbang ke Belgia untuk melakukan lobby terhadap Calvi Bechelen agar Sandy Walsh bisa tampil di Piala AFF 2022. Namun terbaru, dalam unggahan Instagram Calvi Bechelen cukup menarik perhatian. Lantaran klub terlihat memajang sederet foto Sandy Walsh saat berseragam Timnas Indonesia. Seketika postingan tersebut dibanjiri komentar warganet. Banyak yang menyampaikan terima kasih kepada klub papan atas Belgia itu lewat kolom komentar. Sandy Walsh diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Lantaran skuad Garuda menargetkan gelar juara setelah 6 kali jadi runner-up. Sudah keras, intensitas latihan fisik akan ditingkatkan lagi jelang Piala AFF 2022. Jelang Piala AFF 2022, latihan fisik menjadi menu utama punggawa skuad Garuda besutan Sintayong. Setiap hari para pemain digembleng untuk meningkatkan kebugaran. Shin Sang-gyu sebagai pelatih menerangkan bila tak ada perubahan menu latihan untuk para pemain, hanya saja intensitasnya terus ditingkatkan lagi. Selain itu, ia juga menyebut para pemain tak hanya dilatih fisiknya, tapi ada juga mendapatkan menu latihan lainnya sehingga semakin lengkap. Manajer Filipina sombongkan kekuatan timnya jelang Piala AFF 2022. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Manajer Filipina Dan Palami mengatakan senang dengan performa para pemainnya dalam pemusatan jelang Piala AFF 2022. Ia mengisyaratkan The Ascals bisa menyulitkan Timnas Indonesia. Hal tersebut lantaran diam-diam The Ascals sudah menggelar TC dan menunjuk pelatih baru yang pernah bekerja di Akademi Barcelona. Palami mengatakan bahwa pemain Filipina dari luar negeri juga akan bergabung di pemusatan latihan di Rizal Memorial Stadion. Dalam TC yang digelar itu, Filipina juga difokuskan untuk mengembalikan performa pemain ke level kompetitif yang kemudian dilanjutkan dengan taktik. Adapun Filipina tentu bisa menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia di fase grup. The Ascals menjadi lawan terakhir skuad Garuda. Berkiprah di Eropa, Jordi Amat tak luput dari semprotan asisten Sintayong. Semua pemain yang dipanggil dalam TC Timnas Indonesia harus mengikuti latihan berat ala Sintayong. Salah satunya adalah gym atau weight training. Meski punya pengalaman luar biasa di Eropa, pemain naturalisasi seperti Jordi juga tetap harus mengikuti latihan keras dari Sintayong. Pemain yang berkarir di Johor Darul Takzim ini pun serius melahap menu latihan. Walau begitu, ada satu gerakan Jordi Amat yang menurut pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-gyu masih kurang tepat. Momen itu saat bek berusia 30 tahun ini mengangkat beban di bahunya yang juga mengharuskan mengangkat lutut. Mendengar revisi dari pelatih fisik Timnas Indonesia, Jordi Amat tak banyak berkomentar. Ia mengucapkan sembari mengangguk tanda mengerti apa yang dimasukkan oleh Shin Sang-gyu. Demi anak, Rahmat Irianto latihan maksimal. Skuad Timnas Indonesia melakukan weight training atau latihan angkat beban dengan intensitas tinggi di sela TC yang digelar di Bali. Tampak Rahmat Irianto dan kawan-kawan digenjot latihan beban dengan didampingi tim pelatih skuad Garuda. Menariknya, di tengah kegiatan tersebut, para pemain sesekali melontarkan celetukan. Salah satunya Rahmat Irianto yang mengaku latihan keras bersama dengan Timnas Indonesia demi menyenangkan putranya Ahmad Syakur Muzaffar. Massa otot menurun, Sintayong hajar pemain Timnas Indonesia di gym tanpa ampun.
Sintayong memberikan menu latihan berat untuk TC Timnas Indonesia, di mana pelatih asal Korea Selatan itu pun terus menekan para pemain agar melawan rasa capeknya dan tidak harus dipaksa oleh tim pelatih untuk berlatih keras. Pelatih kepala 52 tahun itu pun mengakui bahwa ia sengaja memberikan latihan porsi berat agar membentuk massa otot pemain. Baru setelah itu latihan taktik bisa dilangsungkan. Para pemain Timnas Indonesia pun mengikuti sesi latihan ini dengan perjuangan keras. Tak sedikit pemain yang menunjukkan muka kelelahan tapi berhasil melawan rasa capeknya. Kabar baik, skuad Garuda dapat sorotan media Vietnam. Timnas Indonesia disebut mendapatkan kabar baik jelang gelaran Piala AFF 2022 oleh media Vietnam. The Town 24/7 menyebut kabar baik yang didapat Timnas Indonesia yakni dengan merapatnya Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman ke TC di Bali. Kehadiran dua pemain itu pun dianggap bisa menjadi senjata bagi pasukan Sintayong untuk menjuarai Piala AFF 2022. Merapatnya Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman ke TC Timnas Indonesia memang kian melengkapi skuad Garuda yang tengah menyiapkan diri untuk Piala AFF 2022. Lengkap, Egy, Witan, Asnawi, Pratama Arhan gabung TC Timnas Indonesia. Lengkap sudah komposisi pemain abroad Indonesia yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Makwalam dan Pratama Arhan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Egy Maulana Fikri diunggah Instastory akun Instagram miliknya, mengunggah foto saat dirinya bersama dengan Asnawi dan Pratama Arhan tengah berendam di kolam renang. Unggahan dari Egy Maulana Fikri ini juga direpost oleh akun Asnawi serta Pratama Arhan. Tambahan 4 pemain abroad ini tentu menambah kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Diperkuat 7 pemain abroad, Timnas Indonesia kokoh di lini belakang dan tajam dalam urusan menyerang. Ada 7 pemain tim nasional Indonesia yang berkarir di luar negeri bakal ambil bagian pada Piala AFF 2022 kali ini. Tentunya akan menambah kekuatan tim asuhan Sintayong, di mana untuk membuka asa skuad Garuda juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Pemain abroad mayoritas menempati posisi lini belakang yakni Elkan Bagot, Asnawi Makwalam, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Tentunya kelima pemain akan saling melengkapi agar pertahanan Timnas Indonesia semakin kokoh. Sementara pada posisi barisan depan Timnas Indonesia ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang bakal menjadi tumpuan. Kendati demikian, pemain paling dinantikan adalah aksi Sandy Walsh dan Jordi Amat dalam menjaga kekokohan pertahanan Timnas Indonesia. Sebab kedua pemain itu baru menyelesaikan proses naturalisasi sudah cukup malang melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Vietnam ditinggal Park Hang-seo ke Korea jelang Piala AFF 2022. Dikabarkan Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF, pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo dikabarkan pulang ke Korea Selatan jelang Piala AFF 2022. Di mana juru taktik Golden Star Warriors itu kembali ke negara asalnya untuk menghadiri seremoni penghargaan. Di mana kontribusi pelatih 65 tahun itu di timnas Vietnam membuahkan medali Heung Min. Penghargaan tersebut dinilai pantas diberikan kepada Park Hang-seo karena sudah menghasilkan berbagai gelar untuk timnas Vietnam. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya hanya dari Halo Timnas.